Shalom saudara, mari kita akan mulai prayer, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas sepanjang hari ini Tuhan telah mempertemukan kami di dalam ibadah prayer meskipun online. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Diam-Mu pimpin langkahku setiap waktu dan berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku, karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Ku tahu Tuhan, pimpin dan berjalan denganku. Haleluya. Karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami perlu Tuhan. Ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, haleluya. Katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, memimpin jalan kami, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami, oh haleluya, Engkau yang menemukan setiap kami. Sembah Dia. Haleluya.
Haleluya. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dalam hidupku, sebab rancang indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala sempurna,
bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam setiap kami bersyukur. Tuhan, haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan isi hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, ternyata di dalam Alkitab itu banyak sekali ayat yang paralel satu dengan yang lain. Contohnya di dalam Alkitab ya, ketika Daud mengalahkan Goliat, kita tahu bagaimana Daud Wi-Fi is off. mengalahkan Goliat, dan Data is ketika off. tidak ada yang berani untuk mengalahkan Goliat karena Goliat itu raksasa. Ternyata pesannya cuma satu, just one message, yaitu adalah dia itu menggambarkan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan raksasa dalam kehidupan kita. Oke. Dia berkata gini, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jadi message-nya itu cuma satu, Bapak Ibu. Kalau kita membaca dari 1 Samuel, just a message. Message-nya apa? Dia mengalahkan orang Israel. Dan tahukah ketika di 1 Samuel 17 ayat yang ke-51, bentar ya, bisa minta tolong ditampilkan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedang dan dihunuskan dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka lahirlah mereka. Pesannya cuma satu. Daud yang menggambarkan Tuhan Yesus membunuh Goliat. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di bukit namanya Tengkorak, dan Tengkorak itu dalam bahasa Ibrani adalah Golgota. Golgota itu artinya adalah Goliat dan Gad. Goliat dari Gad, Golgat. Wow. Jadi bangkai-bangkai Goliat itu ada di sana. Oke, kita akan lihat dari kisah para yang lain. Mungkin saudara tahu Barabas. Dia adalah seorang jahat gitu ya. Dia memperjuangkan kemerdekaan Israel dengan kekerasan. Barabas artinya cuma satu, ada dua kata, yaitu bar dan aba, anak bapa dan anak bapa. Yang dilepaskan adalah Barabas dan yang mati adalah Yesus Kristus. Pesannya cuma satu, yaitu adalah Barabas adalah Bapak, Ibu, dan saya. Kita adalah orang yang harusnya mati, binasa karena dosa, tapi kita ditemukan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara nanya, dari mana saya bisa dapat ayat paralel? Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, pendeta. Namanya adalah Bapak Pendeta Yusak Kanjana dari Bogor. Dia adalah pelayan Tuhan yang mengembalai 3 gereja. Bisa tolong ditampilkan. Nah,
Ya dah, mungkin sekian dulu Bapak Ibu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih hambamu sudah selesai mendengar, menyampaikan isi hatimu. Tuhan Yesus selalu bekerja di dalamnya. Tuhan Yesus bekerja untuk selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih, shalom dan selamat Paskah Bapak Ibu.